Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review pusaka kali ini memiliki sandangan yang berbeda. Monggo pemirsa amati dulu. Jadi dari bentuk sandangannya, tentunya yang biasa dan pencinta tosan aji akan bisa menebak dapur apa yang ada dalam sandangan ini. Inilah pusaka yang berada dalam sandangan tadi. Panjang beksinya 6,7 cm, bentuknya iras, kemudian wilahnya beda dengan pusaka-pusaka lain. Kanan kiri bilahnya tidak simetris dan di ujung berluk 3. Bagian tengahnya terdapat geleger sapi yang kokoh di bagian pangkal, semakin ke atas semakin mengecil. Inilah dapur banyak angrem dengan pamor dwi warna, karena dua sisi memiliki alur pamor, bentuk pamor yang berbeda. Pada sisi pertama, pamor nunggak semi. Kemudian pada sisi yang kedua, jenis pamornya berbeda. Pamor melumah yang perpaduannya menyatu dengan besi ajinya. Pamor pada beksi adalah pamor garis-garis yang kita kenal. Ada yang mengatakan pamor atek, karena banyak saya katakan atek rami, atau banyu lili bisa juga dikatakan demikian. Video awal ini saya syuting malam hari. Monggo pemirsa amati detail material pada pusaka ini. Kelihatan jelas serat-serat besi ajinya. Jadi kelihatan betul bahwa proses pembuatan pusaka ini dari proses tempalipat. Dan estimasi saya ini adalah sebenarnya pusaka banyak angkrem Madura sepuh. Estimasinya Mataram Islam sepuh, ya, transisi dari Majapahit akhir ke era kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Mataram Islam. Monggo diamati sampai tuntas video ini. Video yang kedua saya syuting juga malam hari di dalam ruangan, dan beksinya sudah saya masukkan kembali kepada handle-nya. Ini kondisinya dengan pencahayaan, penerangan lampu dan cahaya blit pada kamera HP. Pemirsa bisa melihat detail serat-serat pada seluruh bagian dari pusaka ini. Pada beberapa bagian memang sudah termakan usia, ya. Pada bagian lis-lisan terutama bisa pemirsa amati. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, geleger sapinya di bagian bawah lebih tebal, lebih lebar, semakin ke atas semakin mengecil, sehingga kelihatan samar-samar sampai ke pucuk bilah. Tombak pusaka berdapur banyak angkrem diilhami pada era zaman dahulu, era-era kerajaan, oleh Sang Empu, terilhami terhadap kondisi kehidupan sosial pada zaman itu.
banyak atau angsa adalah merupakan hewan piaraan yang sangat setia. Angsa pada zaman dahulu dijadikan sebagai hewan yang mampu menjaga daerah kepemilikan pemiliknya. Jadi kalau di rumah-rumah zaman dahulu, untuk melindungi dari gangguan dari luar, serangan dari hewan-hewan lain, atau dari orang-orang yang memasuki pekarangan rumah, maka angsalah hewan yang bisa memberitahu dengan suaranya bahwa di sekitar pekarangan rumah ada orang yang tidak dikenal mau masuk ke dalam rumah. Sehingga pemilik paham bahwa mungkin ada ancaman karena kedatangan orang tak dikenal tersebut. Angsa dipercaya adalah satu-satunya hewan yang tidak bisa diguna-guna atau disihir. Kemudian angsa satu-satunya adalah hewan yang tidak bisa dipancing dengan makanan untuk mengelabui dan mengganggu konsentrasinya melindungi tuannya. Beda dengan anjing. Kalau anjing dilempari makanan maka lari, maka konsentrasinya buyar, ya teralihkan. Namun kalau angsa tidak bisa dipancing seperti itu. Video ini, kembali lagi ke video, ini adalah videonya di luar ruangan. Sehingga pemirsa bisa membandingkan lebih detail dan lebih jelas melihat bagaimana rancang bangun, tempat lipat, dan pamor yang ada pada pusaka ini. Sehingga dengan kembali lagi ke cerita atau sejarah angsa itu, maka hal ini mengilhami Empu untuk membuat dapur yang memiliki tuah sesuai dengan doanya, ya, sesuai dengan permohonannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan dapur yang berfungsi untuk melindungi. Jadi dapur Banyak Angkrem dipercaya tuahnya melindungi pemilik pusaka ini dari anasir-anasir jahat, dari gangguan-gangguan jahat. Jadi doa Empu disalurkan, medianya adalah pusaka Banyak Angkrem, dan disempurnakan dengan adanya dua pamor, Nonggak Semi dan Rojo Abolorojo. Jadi menyempurnakan di samping doa perlindungan yang diwujudkan dengan dapur Banyak Angkrem, juga harapan-harapan pemilik pusaka ini, yaitu pamor Nonggak Semi.